Segala sesuatu kita hanya bisa tahu ini baik atau buruk dari dia menghasilkan apa. Kalau sesuatu kelihatannya buruk tapi membawa kita menjadi ahli sorga, berarti itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah qabla al-ihya wal-insya wal-akhir ba'da fana'il asya al-alim alladhi la yansa man dhakarah wa la yanqusu man syakarah wa la yakhibu man da'ah wa la yaqta'u raja'a man rajah. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa barik wa karrim wa azim wa attir ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, ya fattahu ya alim. Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad hafizahullah ta'ala wa ra'ah, para orang-orang tua yang hadir, para hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita mulai, kita baca salawat dulu ya, baca qasidah dulu bareng-bareng. Kita panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita minta beliau menjadi perantara kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jah indallah, innal musiina qad ja'uk lidhanbi yastaghfirun Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jah indallah, innal musiina qad ja'uk lidhanbi yastaghfirun Allah. Ya Sayyidar rusli hadina hayya bigharah ilayna al-an, ya himmata sadatil aqtab ma'adna sidqi wa sirri. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jah indallah, innal musiina qad ja'uk lidhanbi yastaghfirun Allah. Nadil muhajir safi Allah, dhaka ibn Isa aba Sadat, thumma al-muqaddam wali Allah, غوث الورى قدوة القادات.
ذنبي أستغفرنا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh barakah ini akhir Rabiul Awal, Ustaz Ali ya, akhir nih, kalau nggak salah ya, tanggal 30 bah. Ya Allah, bulan Rabiul Awal bakal ninggalin kita persis seperti bulan ini 1496 tahun yang lalu telah lahir ke bumi, ke dunia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di lagu-lagu diceritakan, di Mekah waktu itu burung-burung semuanya berkicau, bernyanyi, menunjukkan kebahagiaan. Bahkan sebelum makhluk bumi, wa qad ihtafala ahlus sama qabla ahlil ard. Penduduk langit lebih dulu udah berpesta pora menyambut apa? Kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kelahirannya Allah hilangkan segala bentuk sifat-sifat jahiliyah, kesesatan, kegelapan, itu semuanya dihilangkan dengan kelahirannya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini akan meninggalkan kita. Udah berapa banyak kita hadir di majelis-majelis maulid, alhamdulillah. Apakah betul sudah menjadikan kita lebih cinta kepada beliau? Apakah sudah betul menjadikan kita lebih rajin berselawat kepada beliau? Apakah sudah semakin membuat kita lebih dekat dengan Al-Quranul Karim? Itu yang kita harus fikirkan secara bersama-sama, agar kemudian lewat ini bulan, kita semua ditinggalkan oleh bulan ini dalam keadaan sudah mengambil bekal yang cukup untuk mengarungi bulan demi bulan dalam keadaan penuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal kebaikan Nabi ajarkan kepada kita. Nabi berikan pendidikan bagaimana kita harus memberi kepada yang membutuhkan. Bahkan ada ucapan dari Babu Madinati Ilmi Rasulillah. Banyak orang sekarang kan kalau mau ngasih tuh, jangan dah, nggak enak, masa cuma 2.000 ngasih. Kata Sayyidina Ali bilang, la tastahi min i'ta'il qalil fal hirmanu aqal. Jangan malu ngasih sedikit, karena nggak ngasih itu lebih sedikit. Ente kenapa nggak ngasih? Malu 2.000. Lah ente nggak ngasih lebih sedikit lagi, malah nggak ada. Dengan 2.000 ada yang ente kasih. Jadi kita kalau bisa, seberapapun, Allah nggak lihat kok jumlahnya, yang dilihat keikhlasan kita, yang dilihat niat kita bagaimana dalam memberikan kebaikan tersebut kepada orang lain. Nah, saya pada kesempatan kali ini akan sedikit kita mau merefleksi gitu ya. Kenapa sih orang yang memuji-muji Nabi itu diberikan makam yang tinggi? Kenapa memuliakan, mengagungkan Nabi, berselawat kepada Nabi itu ganjarannya luar biasa besar? Apa penyebabnya? Gitu kan? Kita dengar misalnya orang kalau lagi sulit baca selawat dapat jalan keluar. Orang yang memuji-muji Nabi, Allah angkat derajatnya. Bahkan sampai di mana Nabi mengatakan aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah, yang paling dekat sama saya nanti ini di hari kiamat tahu siapa? Yang paling banyak baca sholawatnya. Ya Allah, ini ibadah ini hanya memerlukan hati dan lisan. Itu nggak perlu modal duit, nggak perlu orang yang kuat, orang sehat, orang sakit juga bisa. Jadi nggak perlu keluar uang, nggak perlu harus sehat walafiat, nggak perlu orang yang waktunya luang, orang yang waktunya sibuk juga tetap bisa dalam kesibukannya dia
menyempati lisannya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hebatnya ini ibadah pasti diterima sama Allah. Yang lain belum tentu. Yang ini pasti diterima. Sekali lagi saya ulangin, yang lain belum tentu. Bahkan sholat subuh yang baru kita laksanakan nih belum tentu diterima sama Allah. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Semua amal kita antara diterima atau ditolak. Tapi kita mengharap mudah-mudahan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau riya bagaimana, Bib? Sholawatnya sambil riya, diterima. Ente sholawatnya sambil riya, sombong, diterima. Diterima. Karena ente lagi nyenengin Nabi. Wah, pahala nyenengin Nabi luar biasa. Allah Jalla Jalaluh senang banget ngelihat kekasihnya disenangi oleh umatnya, diberikan kesenangan oleh umat. Itu yang nggak akan kita bisa tandingin. Banyak orang tanya segitunya, orang tibang sholawat doang sorga. Nah, untuk bisa memahami ini, maka kita akan bahas insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama ya, singkat aja. Nah, Ana sebelum jelasin ini mau cerita singkat, nanti ada kaitannya. Ada seorang raja, rajanya orang baik, masya Allah, orangnya saleh, lagi berburu bersama para menteri dan ajudan. Lagi berburu ngelihat satu hewan buruan, kata raja, ente pada jangan ikut di sini aja. Ana mau berburu sendirian. Ente jangan ikut. Ya. Berangkat ini raja. Rupanya ini hewan buruannya ini masuk-masuk ke hutan, masuk-masuk ke hutan. Ini raja ikut. Sampai akhirnya dapat buruannya. Dapat buruannya, tapi raja bingung nih bagaimana cara bawanya, nih jauh banget. Begitu. Akhirnya dia cari-cari jalan karena udah terlampau jauh, nyari-nyari jalan pulang nggak ketemu. Tuh sore tuh menjelang malam dia, wah ini nggak bisa nih balik, bahaya. Mau tidur di sini juga bahaya. Takut ada hewan buas. Singkat cerita dia ngelihat ada cahaya, wah tuh ada rumah tuh. Coba ke situ. Ke situ ada kemah. Ada kemah kecil, di situ ada orang tua, seorang diri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silahkan masuk. Oh, saya ini, nggak apa-apa. Ayo silahkan masuk. Ini saya diceritain. Saya tadi lagi berburu bersama beberapa orang. Oh iya, masya Allah, masya Allah. Anda pasti lapar, kata orang tuanya. Betul. Tunggu sebentar. Dia keluar. Ada kambing dipotong sama orang tua tadi. Si raja merhatiin, antum ada kambing lain? Nggak ada, ini satu-satunya. Antum potong? Iya, karena Nabi suruh untuk memuliakan tamu. Dipotong, dihidangin, makan enak, kenyang luar biasa. Istirahat, malam hari istirahat, pagi-pagi dia segar, udah kenyang, cari tuh menteri-menteri sama ajudan-ajudannya. Ketemulah sama menteri-menterinya sama ajudan-ajudannya. Raja, kemana aja, kita khawatir antum kenapa-napa. Oh iya begini ceritanya, antum terlalu jauh nggak bisa jalan pulang, nggak tahu, tersesat. Ketemu sama satu orang tua tinggal di kemah kecil, dia punya 1 ekor kambing. Singkat cerita, dia hidangkan itu kambing buat saya. Saya tanya sama antum semuanya, menteri-menteri saya, kira-kira bagaimana cara saya membalas budi orang tua tersebut? Kata menteri yang pertama bilang, oh antum bikinin rumah yang besar. Habis gitu antum kasih orang-orang yang menjaga karena dia udah tua. Kata raja, buat saya mah itu kecil. Buat saya itu kecil. Dia aja ngasih satu-satunya harta dia, yaitu si kambing buat saya. Masa saya ngasih rumah sama penjaga? Itu buat saya mungkin nggak nyampe 1% dari kekayaan yang saya punya. Nggak pantas dong. Oh, kata menteri yang satu, kalau gitu gini aja,
Dia ngasih antum 1 kambing, antum kasih dia 1000 kambing. Kata dia 1000 kambing itu dari kantong sebelah kanan doang udah cukup buat saya. Di gudang masih banyak emas-emas. Nggak adil dong. Dia ngasih saya harta satu-satunya yang dia miliki, saya ngasih kepada dia hanya sebagian harta yang saya miliki, bahkan sebagian dikit, sebagian kecil. Ya udah kasih ini, kasih itu, semuanya ditolak sama raja. Nggak bisa. Itu nggak layak. Karena dia memberikan semua kekayaannya buat saya, masa antum minta saya cuma memberikan sebagian? Kalau gitu gimana raja? Gimana, apa antum rencananya seperti apa? Ana punya kerajaan dan seluruh harta ini semua ana serahkan pada dia. Baru seimbang, kata raja. Baru seimbang. Dia ngasih semua hartanya buat ana kasih semua harta ana buat dia. Itu baru seimbang, balas budi namanya. Ya. Ini kemudian kita bisa memahami mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan segala-galanya buat Nabi, karena Nabi ngasih segala-galanya buat Allah. Tapi nggak mungkin Allah memberikan ketuhanan, ya kan? Terus ya udah dah Muhammad nih saya sebagai Tuhan saya serahkan kepada antum. Nggak bisa, makhluk. Nabi Muhammad makhluknya Allah, ketuhanan nggak bisa. Tapi oleh karena itu, karena Nabi Muhammad udah ngasih segalanya, hidupnya beliau serahkan untuk agama Allah. Allah, engkau berikan, titipkan ini amanah agama kepadaku, baik, aku akan laksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Aku akan perjuangkan dengan semua yang aku punya. Maka dari itu Nabi korbankan segalanya. Waktu beliau, ya, harga diri beliau dihinakan oleh orang-orang, Nabi nggak ambil pusing. Nabi bahkan dipukuli batu-batuan, nggak apa-apa. Sampai Nabi harus hijrah ke Madinah. Sebelumnya bahkan Nabi perintahkan ini keluarganya dan para sahabatnya hijrah ke Habasyah di Afrika. Nabi suruh hijrah ke sana. Nabi berat, ditinggal sama keluarga sama sahabat. Tapi beliau laksanakan ini demi apa? Demi menjalankan amanah, menyampaikan agama Allah. Nggak cukup di situ, Nabi sampai harus hijrah ke Madinah, meninggalkan kota kelahiran beliau. Sampai di Madinah, selesai? Enggak. Peperangan demi peperangan dimulai. Perang Badar pertama. Apa yang dikorbankan oleh Nabi? Banyak. Di antaranya sepupu beliau, Ubaidah ibnul Harith, meninggal perang Badar. Ada lagi perang Uhud. Nabi korbankan siapa? Pamannya yang selama ini menjaga beliau harus meninggal di perang Uhud. Perang demi perang tuh. Ada perang namanya Mu'tah. Kejadiannya di Yordania. Kalau sekarang nih kotanya terletak di negara Yordania. Sepupu Nabi juga, Ja'far At-Tayyar bin Abi Talib, kakaknya Sayyidina Ali, meninggal juga. Bahkan dalam kondisi yang mengenaskan, kedua tangannya dipotong oleh musuh. Padahal Nabi lagi di Madinah saat itu, malaikat datang kasih kabar, ya Rasulullah, tangannya Ja'far yang kanan terpotong. Oh, Nabi sedih. Nabi kabarkan pada para sahabat, tahu nggak kalian, kesian Ja'far, tangan kanannya terpotong sekarang dalam peperangan. Barusan malaikat datang ngasih kabar. Belum selesai cerita, malaikat datang lagi, ya Rasulullah, sekarang tangan kirinya terpotong. Nabi sedih luar biasa. Beberapa saat kemudian, ya Rasulullah, kami turut berduka cita, sepupumu Ja'far At-Tayyar telah meninggal dunia. Oh, Nabi keluarkan air mata. Tapi hebatnya itu ceritanya, katanya Ja'far At-Tayyar kemudian meninggal dunia. Allah persilahkan masuk ke dalam syurga. Ya Ja'far, engkau syahid, engkau berjuang demi agama Allah, silahkan masuk ke surga. Itu Ja'far bentaran di surga, nggak betah bu. Ja'far nggak betah di surga. Ya Allah, izinin saya mau turun ke bumi. Ini surga.
Bukan apa-apa ya Allah, saya kangen sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi laksanakan. Oh, kalau dihitung sahabatnya lebih banyak lagi yang jatuh berguguran di perang demi perang. Nabi korbankan itu semua. Nabi korbankan segala-galanya, anak, cucu, mantu, sahabat, sepupu, paman, harta, istri-istrinya semuanya pada hidup dalam keadaan yang sulit demi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah pasti akan berikan segala-galanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah janjiin, siapa orang bersolawat sama kekasih saya nih yang udah berjuang luar biasa, ganjarannya nggak tanggung-tanggung, dosa diampunin, hajat dikabulkan, penyakit diangkat, apalagi mau surga dikasih sama Allah. Faddal, asal kita bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jangan kita heran kalau kita kemudian bahkan katanya kalau selawat sekian begini, selawat sekian begini, selawat sekian begini, surga jaminannya selawat sama Rasulullah. Kita kata Habib Ali bin Muhammad, selawat itu apa? Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Salawat itu akan menyambungkan ruhul musalli, ruhnya yang orang yang berselawat ini kepada orang yang diselawatkan, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kemuliaannya Nabi nggak ada yang tandingin. Allah punya dalam sebuah hadis disebutkan 73 Ismullahil A'zam. 73. Nabi Adam dikasih. Kalau nggak salah dalam sejarah ada 16 nama Allah yang diberikan kepada Nabi Adam. Sampai Nabi Adam tahu segala-galanya. Semua nih. Ini namanya meja nih. Dalam bahasa Indonesia, Nabi Adam udah tahu dari dulu. Ini namanya kamera, ini namanya baju, ini namanya kacamata, ini namanya masjid. Dan nama-nama rahasia-rahasia Allah semuanya bukan hanya itu. Semua makhluk-makhluk Allah ajarkan kepada Nabi Adam. 16. Nabi Syith, anaknya Nabi Adam diajarkan. Nabi Ibrahim, di antara para nabi itu Nabi Ibrahim yang paling banyak, 25. Makanya keagungannya luar biasa. Nabi Isa yang bisa ngidupin orang mati, yang bisa nyembuhin penyakit baros tuh, penyakit kulit tuh, yang sulit, apa namanya itu? Apa? Kusta. Kusta susah disembuhin. Nular lagi ya? Kalau nggak salah menular tuh. Nabi Isa bisa nyembuhin dengan mudah. Berapa banyak di zaman itu yang Nabi Isa sembuhkan? Berapa Ismullahil A'zam yang Allah berikan kepada Nabi Isa? 2. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dari 73 Ismullahil A'zam aku diberikan 72. Sisa berapa? Sisa 1. Wa indahu ummul kitab. Sisa 1 itu hanya ada pada Allah, enggak diberikan kepada siapapun. Jadi segala sesuatunya pada akhirnya harus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Segitu mulianya Nabi Muhammad. Bahkan malaikat Jibril yang disebutkan dalam Al-Quran, innahu la rasulun karim dhi quwwatin inda dhil arsy makin muta'in thumma amin. Wah, yang paling ditakutin ama semua penduduk langit, paling dihormatin, paling dimuliakan, malaikat Jibril. Ketika seseorang bertanya kepada salah satu cucunya Rasulullah, Sayyidina Ja'far bin Muhammad, itu ditanya, itu Rasulullah waktu terima wahyu dengar-dengar sampai gemeteran, sampai turun keringat segede jagung. Itu kapan waktu Jibril turun? Kata beliau, enggak. Kalau Jibril turun kepada Rasulullah, ini saya bawakan ini bahasa Arab. Inna Jibril idza ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yadkhul alaihi hatta yasta'dhinuh. Jibril kalau datang mau ke rumah Nabi enggak pernah masuk sebelum minta izin. Fa idza dakhala alaihi qa'ada baina yadayhi qa'datal 'abid. Dan kalau udah masuk ke rumah Rasulullah mau nyampein wahyu, duduknya Jibril kayak duduknya seorang budak di hadapan tuannya. Malaikat Jibril
di hadapan Nabi, pelayan, budak, babu di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaannya Nabi enggak tertandingi. Wal ghazal sallam alaih, ya, mandana lahul qamar, dan juga kemuliaan-kemuliaan lainnya. Karena Nabi memberikan semuanya untuk Allah, sehingga Allah memberikan segalanya untuk Nabi. Dengan orang membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaminannya segala macam Allah kasih. Tinggal kita nih, seberapa sering kita mau baca salawat kepada beliau. Semuanya Allah kasih. Jadi ini jadi refleksi kita dalam menjalani bulan Maulid ini, supaya semakin sadar bahwa satu hal yang kecil kalau Allah hanya memberikan hajat dikabulkan, rezeki ditambah, kesehatan dijaga, sakit diangkat, itu kecil bagi Allah. Karena Nabi telah memberikan segala-galanya untuk Allah, maka Allah siap memberikan segala-galanya untuk Nabi. Tadi satu yang enggak, ketuhanan, gitu ya. Dan salawat ini itu justru penjaga kita. Kalau umat Nasara, mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Kalau kita dengan salawat ini akan selamat. Kenapa? Karena terus kita mengesahkan Allahumma. Yang kita panggil siapa? Allah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad ini jalla qadruhu, agung mulia pangkatnya, tetap yang menerima pemberian dari Allah. Itu menjaga kita dari kemusyrikan. Jadi tetap dengan salawat ini artinya kita mengesahkan Allah, menuhankan Allah. Nabi Isa dengan segala kemuliaannya, dulu ada orang Islam mau membantah bahwa Tuhan itu tiga, caranya gampang. Caranya cuma bilang begini doang. Dulu Nabi ngomong depan orang Kristen, dulu Masya Allah, Nabi Isa tuh gagah, badannya besar, sehat walafiat. Kata orang Kristen ini, dari mana gagah? Nabi Isa tuh orangnya kurus, orangnya matanya cekung. Kata orang Islam terus tanya, kok bisa begitu Nabi Isa? Emang ngapain? Min kathratis shalah, min kathratir ruku' was sujud. Karena terus beribadah. Beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Berarti Nabi Isa bukan Tuhan dong. Nah, buktinya dia sampai kurus, matanya cekung, menangis pada malam hari, dia ibadah ruku' sujud tiap malam, menunjukkan dia bukan Tuhan. Nah, kita untuk diselamatkan dari sifat kemusyrikan tadi dengan sholawat tadi. Karena dalam sholawat itu kita mengesahkan Allah. Allahumma, ya Allah, aku minta pemberian darimu kepada siapa? Kepada Muhammad. Yaitu sholawat, salam. Jadi Nabi Muhammad setinggi-tingginya, tetap beliau adalah seorang hamba. Kita dijaga dari sifat kemusyrikan. Jalla qadruh, nggak bisa ditandingin kemuliaannya, pangkatnya, derajatnya paling tinggi. Tapi beliau adalah lagi-lagi seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu jangan kita kemudian bermalas-malas dalam memuliakan Nabi, karena Allah udah janji, sebab Muhammad ini sudah memberikan segala-galanya untuk saya, maka semua yang saya punya saya berikan untuk Muhammad. Siapa yang memuliakan dia, saya berikan apa yang dia mau. Siapa yang memuliakan kekasihku ini, maka orang yang memuliakan tadi minta apa saya kasih. Makanya sering saya bilang, ente punya hajat, punya harapan, punya masalah besar, pergi ke Madinah, pintu sorga, pintu langit, pintunya Allah, ziarah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta apa aja ente mau dikasih. Kayak sekarang kita nih, wah sama-sama naik bus, ayo besok ziarah ya, ziarah keliling Jawa nih, naik bus, wah keliling dari wali ke wali, wali ke wali, itu semua umatnya Nabi. Apalagi kalau kita datang ke Nabi, kita bayar nih, ayo naik bus jalan, nginep sono, jalan lagi nginep di sini, jalan lagi nginep di sana. Itu bagus banget.
Yang lebih bagus kalau kita datang langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, rapi udah, minta apa dikasih kita. Makanya salah satu kunci kenapa kita itu kalau doa itu diijabah sama Allah, itu salawat. Karena kalau Allah diminta dengan kita membawa nama kekasihnya ini, apa aja dikasih. Apa aja dikasih. Semua dikasih. Memuliakan keluarganya aja tuh segala macam Allah akan berikan. Itu ada cerita katanya orang digodain, terus digodain, dia ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, sama Rasulullah atau sama, ya kalau nggak salah sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini orang muslim juga tapi nakal, godain saya terus, nggak diijabah, dia tungguin nih, anu udah aduin sama Nabi nih, bentar lagi turun azab buat dia nih. Enggak juga, digodain lagi, besok 3 kali digodain lagi, ngadu lagi, ya Rasulullah, ini bagaimana? Akhirnya dia dalam berziarah kepada Nabi, dia tertidur, dia mimpi ketemu Nabi, terus Nabi bilang gitu ya. Atau Sayyidina Ali kalau nggak salah, Sayyidina Ali ini orang ziarah, antum kan mantunya Nabi, antum kan khalifah, ini orang ganggu saya terus. Kata Sayyidina Ali dalam mimpinya itu, engkau bersabarlah. Dia pernah pergi ke Sungai Furat. Orang ini yang ganggu kamu nih pernah pergi ke Sungai Furat. Lalu dia liatin tuh Sungai Furat. Terus apa dia bilang? Aduh, coba cucu Nabi Sayyidina Husain waktu itu minum ini air Furat. Pasti dia kondisinya nggak akan separah yang dia rasakan pada saat dibunuh oleh orang-orang saat itu. Meneteskan air mata. Kata Sayyidina Ali, dia pernah mengenang cucu Rasulullah, merasa cinta kepada cucu. Maka saya nggak bisa apa-apa. Kita harus berbalas budi dengan kebaikan. Itu sedikit doang begitu, tetap menjadi penjagaan bagi dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita terus memuliakan, mengagungi, membaca salawat kepada baginda Nabi, karena jaminannya tadi apa aja, idza dhaqat bikal ahwalu yawman fala tansa salata ala Muhammad. Kalau engkau dalam keadaan sulit, maka jangan lupa baca salawat. Dalam surat Al-Ahzab ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabi aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi lebih utama daripada diri kalian atas diri kalian sendiri. Jadi kita pengen A, Nabi pengennya B. Kita enggak, saya maunya yang A aja dah. Kan ini kan diri saya sendiri, saya maunya yang A. Kata Nabi, enggak, kamu bagusnya yang B. Nah, kita harus lebih mengutamakan keinginan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih utama. Beliau lebih memiliki hak terhadap diri kita lebih daripada diri kita sendiri. Terakhir, sebagai minbab wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, disebutkan ma syarrun bi syarrin ba'dahul jannah. Ini buat motivasi buat kita. Segala sesuatu yang buruk tidak bisa dibilang buruk kalau akan mengantarkan kita kepada surga. Dibunuh satu hal yang tidak enak. Tapi kalau dengan dibunuh ini kemudian kita masuk surga, ini dibunuh berarti bukan keburukan. Wa ma khairun bi khairin ba'dahun nar. Wah, anak alhamdulillah selalu dapat kebaikan dari Allah. Apaan tuh? Anak mah, duit anak nggak habis-habis, padahal anak pakai maksiat terus nih. Tapi Allah terus ngasih kebaikan buat anak. Itu bukan kebaikan. Karena kebaikan kalau akan mengantarkan kepada neraka, itu bukan kebaikan. Satu hal yang zahirnya baik gitu ya. Rezeki nih. Rezeki kan zahirnya baik, tapi kalau mengantarkan dia kepada neraka, berarti rezeki itu adalah buruk, bukan baikan. Itu orang bilangnya apa? Istidraj. Itu enggak bisa dibilang baik.
Kayak Nabi Yakub dulu ada qahd di zamannya Nabi Yakub, ada apa? Kekeringan. Nabi Yakub bilang sama anak-anaknya apa? Al-qahd hadza ya auladi zahiruhu azab wa batinuhu rahmah. Wahai anak-anakku, kekeringan ini zahirnya azab, tapi batinnya ini rahmat dari Allah. Akhirnya benar aja berkah daripada qahd, kekeringan tadi, Nabi Yakub dipertemukan dengan putranya Nabi Yusuf yang telah kurang lebih sekitar 40 tahun terpisah. Karena berkah daripada kekeringan tadi. Keluarga yang jadi pada pergi ke Mesir ya 2 kali sampai akhirnya ketemu sama Nabi Yusuf, dan Nabi Yakub dipertemukan dengan Nabi Yusuf. Jadi segala sesuatu kita hanya bisa tahu ini baik atau buruk dari dia menghasilkan apa. Kalau sesuatu kelihatannya buruk tapi membawa kita menjadi ahli sorga, berarti itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ana susah banget, hidup ana susah, ana serba sulit, kadang-kadang juga kekurangan. Tapi kalau ternyata itu bisa mendidik kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, menjadi hamba yang berterima kasih, merasa cukup, hidup sederhana, berarti ini, kondisi ini adalah kebaikan dari Allah. Tapi sebaliknya, Fir'aun dan Qarun diberikan harta, diberikan kekuasaan, kerajaan yang begitu hebat, tapi karena dengan itu semua dia menjadi sombong dan sebagainya, berarti itu bukan kebaikan, melainkan itu adalah keburukan. Nabi Sulaiman juga punya kerajaan, harta banyak, tapi mengantarkan kepada surga, berarti itu adalah. Jadi jangan dilihat dari zahirnya. Kadang-kadang bisa jadi sama. Itu Nabi Sulaiman sama Fir'aun sama-sama dikasih kerajaan. Nabi Sulaiman sama Qarun sama-sama dikasih harta banyak, tapi beda. Yang ini mengantarkan kepada neraka, kalau Nabi Sulaiman mengantarkan beliau kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita menghukum sesuatu itu secara zahir aja. Kondisi apapun yang Allah berikan kepada kita, nikmatin, syukurin agar itu mengantarkan kita kepada Allah. Ada di zaman sahabat yang hidupnya sulit, ada di zaman sahabat yang kaya raya. Tinggal gimana caranya memanfaatkan apa yang Allah berikan ini, apakah itu kederhanaan ataupun kekayaan, bagaimana kita manfaatkan itu untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu na'imin dunal jannah mahqur. Semua yang sifatnya kelihatannya adalah kenikmatan, tapi itu enggak mengantarkan kepada surga, enggak ada artinya. Ana alhamdulillah mobil ana banyak banget, nganterin ke surga apa enggak? Kalau enggak ada artinya. Wa kullu bala'in dunan nar afiyah. Semua bala tapi enggak mengantarkan kepada neraka, ya, itu adalah afiyah. Mohon maaf, mungkin ada orang cacat, ada orang kurang dalam fisiknya, itu bala zahirnya, tapi enggak mengantarkan dia kepada neraka, berarti itu adalah keafiatan. Afiah itu udah paling tinggi, nikmat yang di atas sehat, di atas kaya, di atas segala macam, afiah. Fa nas'alullah tabaraka wa ta'ala al-afiyah lana wa lakum wa li jami'il muslimin. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kenikmatan yang nganterin kita kepada surga. Semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan yang mengantarkan kita kepada surga. Allah jauhin dari kita segala keburukan yang nganterin ke neraka. Allah jauhin kita dari segala bentuk bala yang membuat kita menjadi dekat dengan panasnya api neraka, waliyadzubillah. Kita mengharap biar kita semakin hari semakin dekat sama Nabi. Nggak bisa. Ente mau senang kalau jauh dari Nabi? Nggak bisa. Nggak bisa, mustahil. Semua kesenangan bahkan di surga sekalipun sahabat nggak merasa senang. Waktu Nabi bilang ente min ahlil jannah, kamu nih ahli surga, itu sahabat cemberut. Nabi bilang kamu ahli surga, sahabat cemberut. Nabi ulang lagi ente ahli surga. Ya Rasulullah, nggak penting buat saya di surga apa di neraka. Yang saya lagi pikirin mau di surga, mau di neraka, mau di mana kek, aneh ketemu antum apa enggak? Buat apa aneh di surga ketemu bidadari, makan buah, ngelihat sungai yang indah, segala macam Allah kasih, tapi nggak ada antum, buat apa?
enggak ada nikmatnya. Kayak tadi Ja'far At-Tayyar udah disuruh masuk surga, minta turun ke bumi. Itu Nabi lagi ngomong sama sahabat, tiba-tiba Nabi menyapa ke arah atas itu. Oh, Masya Allah, Ja'far. Ya Rasulullah, ada siapa? Ada Ja'far. Ja'far, tangannya dua-duanya dipotong sama musuh, Allah ganti dengan dua sayap seperti milik para malaikat. Tuh, lagi terbang sama para malaikat. Dia kangen sama saya, dia turun ke sini. Ulama ditanya, kulli syai'an yushawwiquni ilal jannah. Coba bilang sesuatu sifat surga yang bisa membuat saya rindu kepada surga. Itu ulama itu enggak bilang bidadari, ada begini, begitu, ada ini, itu, enggak. Ulama itu hanya bilang inna fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu? Mau bikin ente kangen sama surga? Asal tahu di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang darinya Allah ciptakan kita dan seluruh alam semesta ini. Kalau enggak ada Nabi, kita enggak ada. Surga enggak ada. Surga kecil. Semua ini Allah ciptakan karena keberkahan dari cahayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi Isra wal Mi'raj sampai ke atas, malaikat Jibril diajak, Jibril, kenapa kok berhenti? Ayo terusin jalan. Ini di hadapan kita Sidratil Muntaha. Kata Jibril, enggak bisa. Jempol aneh maju dikit lagi nih, aneh kebakar. Ya, enggak bisa ada yang bisa masuk ke sini kecuali hanya engkau. Jibril, engkau makhluk mulia. Kata Jibril, enggak bisa. Setinggi apapun derajatku ya Rasulullah, huna maqami, sampai sini aja makam saya. Yang bisa lanjut hanya antum. Makanya Jibril waktu dia perintahkan sama Allah, Jibril masuk ke neraka. Jibril bilang, ya Allah, apa engkau lupa? Hasyalillah. Ya, apa engkau lupa? Engkau ciptakan aku ini tidak anti api. Kalau malaikat Malik bisa masuk ke neraka karena engkau ciptakan dia anti api, aku tidak. Kata Allah kepada Jibril, Jibril, salli ala Muhammad wa ali Muhammad wadkhulin nar. Kamu sebelum masuk baca salawat pada Nabi dan keluarganya lalu masuk, maka engkau akan aman dari panasnya api neraka. InsyaAllah dengan berkah kita baca salawat sama Nabi, kita dijauhin dari panasnya api neraka. Ayo kasih semuanya buat Nabi, harta kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita. Karena kebaikan kita kepada kekasihnya Allah ini, Allah akan berikan apa yang kita mau. Ente sakit, Allah kasih sembuh. Ente kurang duit, Allah kasih rezeki yang barakah. Ya, kurang ditambah sama Allah keberkahannya, biar manfaat banyak. Kurang lagi kondisi sulit, sumpah bakal dihilangin itu sumpah. Pengen surga yang paling tinggi nanti insyaallah ya, kita akan diberikan, bahkan berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis beliau tadi, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah adalah yang aktsarukum alayya salatan. Razaqanallahu iyyakum halawatus shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada kita apa? Bukan duit, bukan berupa uang aja, tapi diberikan rezeki hati yang bisa menikmati bacaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.